yaitu ibadah hati kita ketika kita memiliki hati yang bersih sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Makanya kan hadisnya sangat terkenal, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak pernah lihat itu gambaranmu, penampilanmu, tapi yang Allah lihat itu hatimu, dan itulah tempatnya kita menjalankan ibadah hati. Jangan dikira Pak, orang kalau sudah solih berarti dia ibadah hatinya baik, belum tentu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ibnu Jauzi. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena dia pernah mendapatkan bukti langsung. Apa buktinya? Yaitu adalah ketika Ibnu Jauzi pernah melihat seseorang tua selalu sholatnya di shaf pertama, Pak. Lalu kemudian tiba-tiba pada shaf yang pertama itu dia tidak pernah ketinggalan di shaf yang pertama. Maka kemudian ketika dia selalu sholat di shaf yang pertama, tiba-tiba dia diuji oleh Allah, putranya meninggal dunia. Apa yang dikatakan olehnya? Dia bersenandung, mengecam dan mencela takdir yang dia dapatkan. Kenapa ya Allah Engkau berikan kepadaku takdir dengan kematian anakku? Dia menggugat takdir, padahal menggugat takdir itu termasuk salah satu dosa besar. Disitulah Ibnu Jauzi berkata, belum tentu orang yang ahli ibadah itu menjadi orang yang tertata hatinya sampai dia betul-betul menempa hatinya sebagaimana hati yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya jangan sampai kita ini karena tidak paham, fokus ibadah zahir diperhatikan, dan itu memang kewajiban, bukan salah. Tapi ketika fokus dan konsentrasi kamu pada ibadah zahir menjadikan kamu tidak memperhatikan ibadah hatimu, rusak, Pak. Karena ibadah hati itu sangat berat ditimbang oleh Allah, dan itulah yang menjadikan kita mulai faham kenapa tazkiyatun nafas itu harus dibahas. Karena kitab ini, karena tema ini akan mengarahkan kita, mengkondisikan kita, memberikan atmosfer dalam suasana kita belajar. Hatimu ini loh yang dijaga, bukan hanya sholatmu, bukan hanya puasamu, tapi kondisi hati kita ketika beribadah kepada Allah. Ini alasan yang pertama kenapa tazkiyatun nafas itu penting. Yang kedua yang kita harus pahami, kenapa tazkiyatun nafas itu menjadi tema yang cukup penting. Yang kedua adalah karena sesungguhnya tidak ada organ tubuh yang paling cepat lelah dan paling cepat letih kecuali hati kita, Pak. Dan ini harus dibersihkan. Dan cara membersihkan itulah yang dibahas di dalam tema-tema tazkiyatun nafas. Karena organ tubuh yang paling cepat kotor itu mana? Hati. Maaf ya kalau Bapak dan Ibu saya tanya, mana organ tubuh yang paling cepat kotor? Kalau kita menjawab wajah, nah itu berarti kita korban iklan. Maksudnya wajah itu harus dibasahi dengan sabun-sabun tertentu supaya bersih. Salah. Organ tubuh yang paling cepat kotor dan organ tubuh yang paling cepat lelah itu hati. Karena apa? Karena sesungguhnya hati kita ini, penglihatan hati itu lebih tajam daripada penglihatan mata. Coba kalau kita kenalan, baru kenalan sama orang, assalamualaikum, nama antum siapa? Tak, langsung hati kita kerja. Wah, orang ini kayaknya begini, orang ini kayaknya begini, orang ini kayaknya begini. Itu hati. Lelah dia, Pak, ngerespon tiap waktu itu. Dan dia cepat kotor. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap paparan dosa itu yang pertama kali terkena dampaknya itu hati, kata Nabi. Makanya kalau kita melakukan dosa, yang sangat berubah dalam kondisi tubuh kita itu yang berubah bukan wajah. Orang kalau melakukan dosa itu tidak dikasih jerawat satu, enggak. Tapi orang kalau melakukan dosa itu dikasih satu titik. Titiknya di mana? Pada hatinya. Dan sesungguhnya hati selain dia berpotensi untuk menjadi paling cepat kotor, hati itu paling cepat lelah. Kenapa? Berubah-ubah terus. Makanya kenapa hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun. Kenapa kok hati disebut qalbun? Lisur'ati inqilabiha, karena cepat berputar-putar dan berbolak-balik. Itu hati. Contoh ya, kadang-kadang kalau kita baru kenalan sama orang gitu, pagi-pagi dia cerita sukses mengelola bisnis online, omsetnya hampir 100 juta per hari. Maka kita pagi langsung mengatakan, wah, kelihatannya saya bisa mengikuti jejaknya, dan insya Allah omset saya akan lebih daripada dia. Itu pagi. Nanti siang beda lagi. Siang ketemu temennya,
yang ternyata temannya sekarang sudah mulai menghafalkan Quran dan sudah hafal 5 juz. Nah itu keinginan untuk pebisnis online lupa pagi itu. Kenapa? Ketemu sama teman yang hafal Quran. Dia akan berkata, insya Allah nanti saya akan jadi penghafal Quran saja. Dan saya insya Allah hafalannya lebih banyak daripada dia. Itu siang. Itu siang. Nanti malam berubah lagi. Buka WA gitu. Kemudian kita ngeliat ada teman kita mengelola rumah anak yatim. Saking barokah dia ketika mengelola anak yatim, asalnya rumahnya 200 meter, sekarang banyak yang nyumbang rumahnya jadi 1000 meter menjadi tempat yang nyaman untuk anak yatim. Sudah berubah. Kelihatannya saya bisa ini mengelola anak yatim ini. Itu manusia. Hati kita itu paling lelah. Hati kita ini paling letih. Makanya ketika kita mengetahui itu hati kita, ngelihat orang beda-beda ini. Kalau sekarang memperhatikan materi tazkiyatun nufus, masya Allah, saya akan menjaga hati saya. Sore. Ini sore. Nanti malam ketemu dengan materi tentang antara Prabowo dan Jokowi, ya sudah berubah materi tazkiyatun nufusnya. Ini kelihatannya harus nomor 2 ini. Contoh. Ya sudahlah. Yang terpenting kemudian nomor 2 lagi misalnya. Itu contoh. Maka kemudian itu berubah lagi. Kenapa kemudian hati kita cepat berubah? Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang kemudian paling cepat mempengaruhi kondisi hati kita kecuali adalah hati. Cepat berpengaruh, Pak. Makanya ketika kita paham bahwasanya hati kita paling cepat terpapar dengan pengotornya dan hati kita paling cepat lelah, carilah tempat untuk mengistirahatkan hati kita, dan tidak ada obat untuk mengobati hati kita kecuali kepada pemaparan ilmu dari para ulama ketika mereka membahas bagaimana tentang masalah tazkiyatun nufus, membersihkan hati kita, karena pada kondisi itulah kita akan merasakan bagaimana membersihkan hati kita ketika lelah dan ketika letih. Dan ingat, membersihkan hati tidak sama dengan membersihkan anggota badan yang lainnya, karena membersihkan segala sesuatu itu beda-beda. Membersihkan handphone berbeda dengan kita membersihkan piring. Membersihkan piring berbeda dengan kita membersihkan kamar mandi. Membersihkan kamar mandi berbeda dengan kita membersihkan mobil. Itu ada caranya masing-masing. Kalau kita samakan antara membersihkan mobil dengan membersihkan handphone, rusak, Pak, handphone kita. Ya. Kita samakan membersihkan piring dengan membersihkan handphone, rusak handphone kita. Kayak laptopnya seorang ustadz sahabat saya itu. Anaknya itu ketika ngelihat bapaknya selalu bawa laptop gitu, anaknya kasihan, kok laptopnya Abi jarang dicuci ya gitu. Bapaknya tidur, Pak. Diambil laptopnya, dicuci, dimasukkan ember, dicuci kayak nyuci baju, cuci gitu. Sudah bersih dikeringkan, kemudian dikasih handuk, diletakkan. Bibi dibangunkan, Bi. Atif, nama anaknya itu Atif. Atif sudah nyuci laptopnya Abi, jadi Abi nanti kalau pakai sudah bersih, wangi. Bapaknya langsung kaget. Ketika dihidupkan sudah tidak hidup, sudah tamat riwayat handphone apa laptopnya. Nah, itu salahnya gitu. Sama, kalau membersihkan handphone, membersihkan HP, tidak sama dengan kita membersihkan lainnya, maka sama pula sesungguhnya membersihkan hati jangan sampai salah. Makanya kenapa tazkiyatun nafas itu menjadi materi yang penting untuk kita bahas dalam kehidupan kita menjadi thalibul ilmi. Yang kedua, karena sesungguhnya pada materi dan pada tema itu kita akan tahu bagaimana cara membersihkan hati kita, mengkondisikan hati kita, mengkondisikan jiwa kita supaya diridhai oleh Allah. Dan sungguh, Pak, menjaga kesucian hati dan jiwa itu pekerjaan yang tidak pernah mengenal cuti, tidak pernah mengenal istirahat. Pekerjaan itu selama hayat di kandung badan, maka kita diperintahkan untuk menjaga hati kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Karena apa? Itu jauh lebih berat dari semua ibadah yang kita lakukan pada perkara-perkara yang lainnya. Salah menyebabkan rusaknya kehidupan kita. Makanya saya masih ingat, bapak-bapak dan ibu masih ingat, sekitar 10 tahun, 10 tahunan yang lalu lah, ada gelombang artis-artis yang saat itu pergi ke padepokan, meninggalkan hingar-bingar dunia keartisan mereka, sampai kemudian mereka pergi ke padepokan. Mereka niatnya bermeditasi, mereka ingin meditasi, mereka pergi ke padepokan yang
Dulu kita itu bingung di padepokan itu apa saja yang dilakukan oleh mereka. Ternyata mereka menyampaikan kami bermeditasi. Tapi ternyata setelah beberapa tahun barulah terungkap satu persatu. Ternyata di tempat padepokan itu justru malah terjadi banyak kerusakan sampai terjadi yang perzinahan di tempat yang mereka anggap itu menjadi tempat mereka bermeditasi. Disitulah kita paham membersihkan hati harus benar formatnya. Aturannya harus benar dan tidak ada tempat yang paling baik untuk membersihkan hati kita kecuali adalah pada ilmu yang disebut dengan tazkiyatun